Halo Sobat Mediva, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat lahir batin dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Spekulasi memilih merpati 1. Bentuk kepala: pilih burung yang mempunyai kepala tidak terlalu besar dan dengan batok kepala menyerupai kepala pesawat jet tempur, yang mempunyai derajat kemiringan antara pangkal hidung dengan atas batok kepala sebesar 45-60. Jangan yang memiliki derajat kemiringan 90, berbeda dengan yang mempunyai kemiringan 45-60. Tipe kepala seperti ini kan dapat mengurangi gesekan pada saat terbang. Selain itu biasanya burung dengan bentuk kepala seperti ini lebih cerdas. 2. Pemilihan paruh: pilih paruh yang berbentuk merit, runcing pada ujungnya, tidak terlalu besar. Pilih paruh yang bentuknya tidak ada halangan antara paruh dengan kepala apabila terjadi gesekan angin. 3. Mata-mata sebagai senjata utama bagi merpati untuk menemukan gerakan tentu tidak akan kita abaikan dalam hal pemilihannya. Pilih mata yang mempunyai pupil, biji mata berwarna hitam pekat dan responsif terhadap cahaya, akan membesar dan mengecil dengan cepat saat menerima perubahan rangsangan cahaya. Pilih juga yang mempunyai cincin lingkar menempel pada biji mata, biasanya berwarna hijau. 1/4 keliling biji mata menggantung di depan bawah. Sedangkan untuk warna mata, pilih yang mempunyai 2 warna mata, biasanya perpaduan antara kuning tua dengan kuning muda, merah tua dengan hijau tua, atau merah muda dengan putih. Pilih yang mempunyai warna tengah lebih tenggelam dari warna luarnya, sehingga akan terlihat jelas perbedaan antara keduanya. Bila mata burung kita lihat pada tempat yang teduh, tidak terkena cahaya langsung. Jika mata burung kita lihat pada saat terkena sinar matahari langsung, maka kedua warna mata akan bergabung dan tampak seperti titik-titik warna yang menyatu. 4. Hidung juga berperan untuk merpati dalam sirkulasi udara pada saat terbang. Usaha bentuk hidung tidak terlalu besar dan seimbang antara bentuk hidung paruh dengan kepala. Usahakan lubang hidung menghadap ke depan agar sirkulasi udara dapat dengan mudah untuk keluar masuk pada saat terbang. 5. Leher: sampai saat ini saya masih berpendapat bahwa leher adalah sarana utama bagi burung merpati. Pilih leher yang kuat dan jangan terlalu panjang. Pilih panjang leher yang sedikit lebih pendek dari tulang dadanya. Pilih juga tulang leher yang kuat, tegak, kencang dan mendongak ke atas saat burung memperhatikan sesuatu, biasanya gerakan. Akan tetapi akan kembali mengendur, menekuk seperti semula. Karena leher yang selalu tegak terkesan kaku, kalah fleksibel dibanding dengan tipe tulang leher yang tadi saya sebutkan. 6. Warna bulu: kalau menurut pendapat saya pribadi, tapi ini juga masih jadi tahap spekulasi, saya mengelompokkan warna sebab berikut. A. Merpati warna ini saya memilih: cekelan, tubuh padat, kiel, kenyal seperti karet, berisi kalau dipegang terasa agak berat, dengan bulu seperti sutra dalam kehalusannya, tapi tipis bulu dadanya. Hitam garing, mentah. Untuk merpati seperti ini saya memilih cekelan bulat padat tapi berbobot, dengan bulu seperti sutra. B. Sayap sebagai sarana utama burung untuk terbang, hendaknya kita harus benar-benar memilihnya yang terbaik. Beberapa contoh: A. Bahu sayap harus kuat dan lentur, jangan kaku. Untuk bentuk bisa bervariasi, ada yang tebal bulat, pendek, berotot. Ada juga yang berbentuk pipih, lebar, berotot. Bulu sayap tebal, kencang, tidak bergelombang. Pilih juga yang lebar, landung, rapat jarak satu bulu dengan yang lainnya. Ujung bulu meruncing, dengan lidi tebal kuat tapi tidak kaku serta lentur. Tulang bulu sayap besar, kuat, sedikit lentur pada ujung bulunya. Pilih juga yang memiliki sayap sedikit terlihat,
mekongkong, saat dipegang. Jangan yang memiliki sayap merapat ke badan. Karena kualitas terbang akan lebih kencang yang mempunyai sayap agak mekongkong. 7. Bentuk dada. Pilih bentuk dada yang berbentuk huruf V atau O kalau dilihat dari depan. Jangan elip mendatar, gepeng. Burung dengan bentuk dada berhuruf V atau O biasanya akan terbang kencang dari arah manapun. Berbeda dengan yang berbentuk gepeng biasanya terbang power, tenaga tidak terlihat. Pilih tulang dada yang mempunyai panjang sedikit lebih panjang dari telunjuk orang dewasa, atau paling tidak sama panjang. Masalah bentuk. Saya punya pengalaman seperti ini. A. Berbentuk seperti tanda centang, dengan tulang dada belakang menjorok ke belakang, biasanya burung jadi berbentuk jantung. Burung dengan type tulang dada seperti ini dengan perangkat lain yang memadai biasanya akan mempunyai shot, tembak anteng, tidak goyang. B. Berbentuk seperti bulat O, dengan perangkat lain yang memadai dan pegangan padat berisi, burung akan terbang, ngegenjot. C. Ada yang berpendapat bahwa kondisi, ukuran, jarak dan bentuk sapit urang pada burung merpati tidak mempengaruhi gaya terbang dan turunnya, kalau dari pengalaman saya pribadi. Bila dinilai dari cara terbang burung sendiri memang sampai saat ini saya belum menemukan adanya pengaruh sapit urang sama gaya terbang burung. Kencang tidaknya burung pada saat shoot banyak dipengaruhi oleh faktor keturunan. D. Saat kita pegang ekor merpati pun akan mempunyai daya tekan ke bawah yang berbeda-beda, ada yang ngelosor, ngawet 45 derajat, dan ada pula yang ngawet 90 derajat, biasa disebut dengan bengkuk. 1. Ada beberapa faktor. Geberan warnanya tidak sama dengan induk yang mengasuh. Biasanya merpati giringnya tidak bagus. Giringan akan keras jika warna geberan sewarna dengan indukan yang mengasuh. 2. Faktor genetik. Ada beberapa terah yang latihannya susah giring. 3. Bisa juga diloloskan seperti yang dilakukan beberapa pemain. Akan tetapi cara ini tidak direkomendasi karena struktur tulangnya berkembang tidak optimal. 4. Cara mengatasinya, ganti geberan yang sesuai dengan indukan yang mengasuh, tapi jangan sekali-sekali memasukkan geberan hasil beli di pasar tanpa dikarantina. Ingat ini musim hujan, bahaya. Mengatasi faktor genetik, perlu kesabaran ekstra untuk melatihnya. 5. Obat jamu yang biasa dipakai, pil balap, banyak dijual di pasaran dibungkus kotak kertas kecil, pilnya seperti biji kapuk randu. Tapi dosisnya jangan kebanyakan, bulu bisa rontok. Jamu ramuan sendiri, antara lain, kunci, kunyit, sarang burung walet, madu pelanceng, kuning telur bebek, dan lainnya. Kali ini kita ulas seputar ternak merpati bila tujuan kita adalah beternak merpati juara. Ciri khas apa yang paling menarik perhatian kita? Kelompok 1. 1. Vitalitas. 2. Bakat dalam cuaca tertentu. 3. Tanda-tanda untuk terwujud. Kelompok 1. Ciri-ciri yang sobat temukan dalam kelompok ini hanya dipengaruhi oleh beberapa gen. Tingkat penularan dari induk ke keturunannya kecil. Mereka adalah yang pertama bereaksi negatif terhadap perkawinan sedarah. Tetapi ketika kawin silang mereka menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang pasti. Ada bukti yang jelas tentang apa yang disebut heterozigot dengan cara berkembang biak ini. Kelompok 2. 1. Pedas, karakter. 2. Kecerdasan. 3. Kecepatan. 4. Bakat pada jarak tertentu. Grup 2, di grup ini kami menemukan karakteristik yang dipengaruhi oleh upaya gabungan dari ratusan gen. Ciri-ciri tersebut, dalam hal ini adalah perantara yang ditransmisikan,
yang berarti bahwa beberapa ciri yang disumbangkan oleh masing-masing induk dirata-ratakan secara merata pada keturunannya. Transmisi perantara ini tidak lagi membelah diri pada generasi-generasi berikutnya, seperti halnya transmisi kualitatif. Dari generasi ke generasi nilai kualitas dari karakteristik tersebut selalu merupakan rata-rata dari apa yang disumbangkan oleh kedua orang tuanya. Contoh, 100 plus 90, 2 sama dengan 95. Ketika kita memasangkan 95 dengan 100 kita akan mendapatkan 97,5. Ini hanya contoh. Perkawinan sedarah dalam hal ini tidak menyebabkan degenerasi tetapi, dan ini yang paling penting, persilangan dalam kelompok ini memberikan efek heteros. Konsekuensi dari ini dalam pemuliaan adalah sebagai berikut. Karakteristik yang ditemukan di grup 1 paling berhasil ditingkatkan dengan kombinasi silang yang bermakna. Ini dapat dilakukan dengan membawa sementara merpati yang cocok untuk penyeberangan tersebut. Ciri-ciri yang ditemukan pada kelompok 2 umumnya tidak dapat diperbaiki dengan kawin silang. Karena karakteristik dalam kelompok ini ditransmisikan perantara, jalan satu-satunya adalah pemilihan yang ketat dan pasangan yang terencana dengan baik. Semakin tinggi tingkat kedua orang tua dalam semua karakteristik ini, semakin tinggi tingkat keturunannya. Penting di sini adalah hukum yang sangat tua, memasangkan yang terbaik dengan yang terbaik. Ada hal lain yang masih harus kita sebutkan, saat kita memasangkan merpati, sejauh ini tidak cukup hanya menyimpulkan burung mana yang bagus dan mana yang tidak. Kita harus tahu mengapa seekor merpati dinilai baik, dan apa kelebihan dan kekurangannya. Seringkali kekuatan merpati tidak ditentukan oleh vitalitasnya, tetapi terletak pada kecerdasannya yang tajam atau karakter yang kuat, mordant. Dalam hal ini sebaiknya kita memasangkannya dengan pasangan yang memiliki banyak vitalitas. Tetapi pasangan ini pada saat yang sama harus sebanding dengannya dalam hal kecerdasan dan karakternya yang kuat. Jika tidak demikian, kita akan berakhir dengan peningkatan vitalitas, tetapi kehilangan dua karakteristik terpenting lainnya. Apa yang harus Anda lakukan adalah mengevaluasi secara terpisah semua karakteristik yang berbeda dan menyesuaikan rencana ternak sobat setiap kali karakteristik tertentu tampaknya ditransmisikan dengan sangat baik. Sejauh ini teorinya. Sekian, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.